La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin bagi kalian semuanya yang beriman kepada Allah dan meninggalkan orang-orang beriman. Kenapa Bibku tidak boleh? Ya karena orang kafir sendiri, kamu sudah tahu, ingkar kepada Allah sang mencipta, ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Al-Quran. Kalau ingkar kepada Al-Quran berarti keputusannya, kebaikannya, seruannya menyeru kamu untuk kafir, meninggalkan Islam, meninggalkan agama, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Nabi. Ya, kalau kamu condong kepada orang kafir, sama dengan orang-orang yang disogok untuk mencaci maki mencaci maki apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya caci maki sama orang-orang yang disuruh oleh orang kafir, dia mau menerima sogokan itu. Dengan apa? Caci maki sahabatnya. Dicaci maki sahabatnya. Akhirnya apa? Dianggapnya Nabi tidak sukses punya perjuangan karena sahabatnya jelek semuanya. Gitu. Tidak cocok ini, caci ahli baitnya. Cintai sahabat dan caci ahli baitnya. Itu suruhan semua itu. Dari orang-orang Yahudi yang tidak condong kepada Al-Quran dan tidak menyembah kepada, itu dapat sogokan. Itu kenapa? Karena dia dekat, karena dia menjadikan pemimpin. Katanya Allah, jangan kamu jadi pemimpin, jangan kamu jadikan sahabat. Orang kafir itu jangan dibukan sahabat. Tapi kamu boleh bergaul dengan mereka. Tapi kalau kamu jadi jongosnya, jangan mau. Walaupun kamu dikasih istana, walaupun kamu dikasih miliaran tiap hari, jangan mau. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan untuk kebaikan yang digulirkan, tapi ingin memurtadkan kamu dari ajaran Allah dan jadi jalan Rasulullah. Bahkan kamu disuruh merusak persatuan dan kesatuan umat Islam dari umat Nabi Muhammad. Sekarang itu banyak yang mau menerima. Kenapa? Dianggapnya apa? Dianggapnya cari duit itu susah. Padahal rezeki itu akan Allah beri kepada orang yang dikehendaki tanpa hisab. Kenapa harus meminta dan mengemis kepada orang-orang kafir? Paham? Nah, orang yang semacam itu kenyataannya nanti akan ketahuan. Ini mencaci maki ini mencaci. Nanti ini kenapa kamu begitu ketahuan? Mau tidak mau akan dibongkar sama Allah dengan sendirinya. Sehingga manusia itu tahu. Oleh karena itu Allah sudah menyatakan, jangan kamu janganlah orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, pelindung ataupun penolong bagi kalian yang beriman kepada Allah dan meninggalkan orang beriman. Meninggalkan itu merusak orang beriman. Orang yang sudah ditata benar, khususnya di Indonesia ini, sudah ditata dari dulu ulama-ulama dulu. Ya. Sudah ditata benar, dirusak. Mau dia meninggalkan keislaman, meninggalkan keimanan demi fulus. Jangan. Kalau kamu memang betul-betul iman kepada Allah, jangan nanti kamu mati. Ya. Kan mati. Mau fulus kamu tidak fulus mati. Kamu kaya, ya mati. Tidak kaya, mati. Banyak uangnya, mati. Tidak banyak uangnya, mati. Kalau matinya banyak uang masuk neraka, mau? Alhamdulillah, misalnya. Pikir, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak sanggup berpikir tentang masalah ini dan keadaan semacam ini? Nah, kalau kamu berpikir berarti kamu waras. Al-aqilu huwa taqiyyu. Orang yang berakal itu adalah orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu waras. Ya. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi min syai'. Dan barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang mau diiming-imingi duit oleh orang-orang kafir untuk merusak orang mukmin, maka tidak sedikit pun, ya. Maka dia terlepas dari apa? Dari pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Berarti orang yang mengacau orang Islam di Indonesia itu kan dapat duit. Karena dapat duit apa? Nanti katanya Allah, aku tidak berlepas diri daripada mereka yang merusak orang-orang beriman.
Illa an tattaqu minhum tuqa. Kecuali orang yang takut ancaman-ancaman daripada kejahatan-kejahatan yang akan mereka ancamkan kepada mereka dari mereka. Jadi orang-orang tuh kalau kamu, nah seperti Bal'am kemarin. Bal'am itu kan diancam, kamu katanya Yahudi sudah dapat banyak uang dari saya. Kalau kamu tidak mendoakan saya untuk keselamatan dari Musa, kamu akan saya bunuh. Karena dia niat mendoakan keselamatannya Yahudi, dibalik lesannya sama Allah tetap memenangkan Nabi Allah Musa dan menghancurkan Yahudi, dipenggal kepalanya. Niatnya apa? Niatnya ingin menyelamatkan. Matinya dalam keadaan su'ul khatim. Ini yang ditakutkan. Hidup ini di dunia bukan ingin punya istana, dianggap wah, dianggap kaya, tapi matinya dalam keadaan su'ul khatim. Itu yang ditakutkan. Makanya jangan kamu diiming-imingi, jangan mau diiming-imingi dengan duit. Diadu domba antara ulama-ulama. Mau dapat duit, tapi dia su'ul khatim. Dan itu terlepas dari pertolongan Allah. Artinya melepaskan diri dari pertolongan Allah. Jadi kecuali kau takut dan bersiasat supaya mereka selamat dari ancaman-ancaman mereka, itu boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya kan tidak. Memang dia bersengaja, dia menyatakan seperti itu, ya. Lalu dia berbuat untuk mendapatkan duit ataupun imbalan daripada apa yang mereka kerjakan. Ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjanjikan kepada kita semuanya supaya kita apa? Supaya kita tidak keluar dari apa yang Allah berikan kepada kita dan akan diberikan kepada kita dan akan apa yang akan Allah janjikan kepada kita, semuanya akan diberikan. Bagaimana katanya tadi, kalau kamu sudah diberikan kunci-kuncinya surga, kunci-kuncinya duduk bersama Rasulullah, lalu kamu tidak mengambilnya, kamu tidak memakainya, dan kamu tidak sanggup masuk surga, bagaimana? Kau pakai akal. Pakai akal. Jangan karena sebab kemauan dunia lalu forgar semau gue, enggak, mau nafsunya. Nah, orang-orang kafir itu kalau benar-benar memberi kepada kamu bukan baik. Niatnya coba apa? Jangan saya saja yang masuk neraka, kamu juga akan saya gulirkan ke neraka. Makanya orang-orang kafir itu menumpuk-numpuk dunia untuk apa? Supaya bisa menyogok orang-orang Islam yang bahlul-bahlul itu. Untuk dijadikan apa? Jongosnya orang-orang kafir. Katanya Allah, jangan ikut. Ini sebelum terjadi sudah disampaikan dalam Al-Quran. Wa yuhaddzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kamu tentang ancaman dari dirinya sendiri, tentang dirinya. Artinya Allah akan mengancam manusia yang mau jadi jongosnya orang-orang kafir dan merusak umat Islam yang beriman kepada Allah dengan apa? Dengan siksa. Ini peringatan. Nah, artinya orang kalau Allah menyatakan wa yuhaddzirukumullahu nafsa, orang yang berbuat seperti itu pasti sebelum mati akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merusak umat Islam, persaudaraan Islam, yang merusak tatanan daripada Allah dan Rasulnya, itu kalau matinya su'ul khatimah, dan sebelum mati itu akan disiksa sama Allah SWT. Karena janjinya Allah wa yuhaddzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kamu. Dengan apa? Dengan dirinya. Karena Allah akan menyiksa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi setelah ada islah, perbaikan dari Allah SWT, dari Al-Quran. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kamu kembali. Mau tidak mau mati. Sebentar lagi orang yang merusak itu mati. Sampai berapa tahun mati. Tidak tahu berapa bulan, berapa tahun mati. Matinya kemana? Wa ilallahil masir, kepada Allah kembali. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kamu berbuat begitu? Jungkirkan ke neraka.